Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir di sini. Kita akan lanjut ke part berikutnya, yaitu part 2, di mana Yuda ini sudah kembali ke kampung halamannya setelah pergi untuk menuntut ilmu di pondok pesantren. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan berdoa pun mulai. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Yuda, sahabat Maman yang dulu ditinggalkan oleh Maman demi Tommy, kini sudah menjadi pribadi yang lebih baik, walau dalam kurun waktu yang sangat singkat, yaitu dalam kurun waktu 5 bulan saja. Karena kegigihan dan keuletannya dalam mempelajari agama dan ditambah ayah dari Yuda yaitu adalah ahli spiritual yang boleh dibilang terkenal di luar kampungnya. Namun di kampungnya Pak Imin tidak menonjolkan kelebihannya dalam ilmu spiritualnya dan terlihat kalem seperti tak ingin menyombongkan kelebihannya. Yuda pun demikian. Kini Yuda tidaklah sebrutal dulu. Kini Yuda berpenampilan layaknya santri di pondok pesantren. Namun tetap saja Yuda masih tak sesakti ayahnya. Saat itu Yuda kebetulan pulang ke kampungnya karena ada keperluan yang harus diselesaikan oleh Yuda di kampungnya. Sesampainya di rumah, Yuda pun mendengar kabar kalau ibunya Maman sakit dan Yuda pun berinisiatif untuk menjenguk ibunya Maman besok siang. Karena Yuda baru saja datang, jadi Yuda ingin beristirahat sejenak dan berbincang dengan sang ayah. "Yud, kamu sudah tahu kan kalau ibunya Maman sedang sakit?" tanya Pak Imin. "Iya Pak, Yuda sudah dengar kok," jawab Yuda. "Kamu tidak ingin menjenguk ibunya Maman?" tanya Pak Imin. "Rencananya sih besok Yuda mau ke rumah Maman Pak," jawab Yuda. "Bapak pesan sama kamu Yud, kalau ke rumah Maman kamu harus berhati-hati ya. Soalnya Bapak mempunyai firasat yang tidak enak di rumahnya Maman," jelas Pak Imin. "Maksudnya gimana Pak?" tanya Yuda. "Nanti juga kamu tahu sendiri kalau kamu sudah sampai sana," jawab Pak Imin. "Oh iya Yud, pelajaran apa yang sudah kamu pelajari?" tanya Pak Imin. "Belum banyak sih Pak, baru dasar-dasarnya saja. Tapi ada beberapa yang sudah Yuda pelajari dan berhasil mempelajarinya," jawab Yuda. "Contohnya apa Yud?" tanya Pak Imin. "Ya seperti doa-doa keselamatan dan juga doa-doa penyembuhan dan juga doa agar bisa melihat makhluk-makhluk yang tak bisa dilihat oleh mata telanjang," jawab Yuda. "Bodoh kamu Yud, kalau ilmu itu yang kamu cari, untuk apa Bapak menyuruhmu pesantren?
Bapak juga bisa mengajarkan kamu ilmu itu. Maksud Bapak menyuruh kamu pesantren adalah belajar memperbaiki diri, memperbaiki tingkah lakumu, dan juga mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Dan juga Bapak berharap kamu bisa menguasai dan menghafal semua ayat-ayat suci Al-Quran dan kitab-kitab lainnya. Kenapa kamu malah mempelajari ilmu itu terlebih dahulu? Kenapa tidak belajar menghafal Al-Quran dan juga artinya dan kitab-kitab lainnya? Ucap Pak Imin. Yuda juga belajar semua itu. Namun kini yang terpenting Yuda ingin melindungi teman-teman Yuda dari gangguan ilmu hitam dulu, Pak. Walaupun demikian, Yuda juga tidak melupakan belajar menghafal dan mengartikan Al-Quran dan kitab-kitab lainnya, karena semua ilmu dan amalan semuanya ada dalam Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya, Pak. Jawab Yuda. Baguslah kalau begitu. Ya sudah, nanti malam Bapak akan mengajarkan sesuatu untukmu agar kamu bisa bertahan dalam melawan makhluk-makhluk hitam itu, ujar Pak Imin. Baik, Pak. Ya sudah, Yuda istirahat dulu, Pak, ucap Yuda. Yuda pun kemudian masuk ke dalam kamar dan beristirahat. Tak lama mengerjakan kewajibannya sebagai santri. Lalu malam hari pun tiba. Setelah selesai melaksanakan kewajiban ibadahnya, Pak Imin mengajak Yuda untuk masuk ke sebuah kamar yang sangat gelap. Kita akan belajar di sini, Yud, kata Pak Imin. Yuda yang sudah paham tak banyak membantah perkataan ayahnya. Ya sudah, sekarang kamu duduk bersila dan berkonsentrasi dengan zikir yang Bapak berikan. Yuda pun mengangguk paham dan berzikir dengan zikir yang Pak Imin berikan. Lalu kemudian Pak Imin duduk di depan Yuda sembari bersila. Kini Yuda merasakan aura yang sangat putih dan tenang. Dan Yuda juga merasakan ada energi yang masuk ke dalam tubuh Yuda, yang ternyata Pak Imin memberikan energi itu ke tubuh Yuda. Walau Yuda masih berkonsentrasi dan berzikir, namun Yuda masih bisa merasakan energi yang masuk pada tubuh Yuda dan bisa merasakan segala aura dan bisa membedakan aura-aura itu. Selama 1 jam, Yuda dan ayahnya berzikir bersama dan mentransfer energi kepada tubuh Yuda. Kini Pak Imin menyuruh Yuda untuk mengakhirinya dan mengajak Yuda keluar kamar itu. Dan kini mereka berada di ruang televisi. Sekarang apa yang kamu rasakan, Yud? Tanya Pak Imin. Badanku terasa enteng, Pak, jawab Yuda. Tugasmu masih belum selesai, Yud. Nanti malam sebelum kamu sholat subuh, kamu tahajud terlebih dahulu dan berzikir dengan rapalan yang tadi Bapak kasih sampai subuh tiba. Insya Allah, dengan izin Allah, kamu akan terlindung dari segala gangguan ilmu hitam. Iya, Pak, Yuda ngerti. Ya sudah, Yuda masuk kamar dulu ya, Pak. Mau belajar kitab ini dulu, Pak. Pamit Yuda. Pak Imin pun mengangguk. Singkat cerita, Yuda sudah melakukan apa yang diperintahkan Pak Imin. Dan pagi harinya Yuda pun berjalan ke rumah Maman. Dari kejauhan Yuda merasakan aura-aura negatif di depannya. Maka Yuda berinisiatif untuk membuka mata kasatnya.
Dan betapa terkejutnya Yuda begitu melihat sosok bertubuh besar dan bertaring beserta pengikutnya sudah berada tepat di depan pintu rumah Maman. Makhluk itu tidak berani masuk ke dalam rumah itu karena rumah Maman dipenuhi dengan warga yang hilir mudik berganti dan silih berganti mengaji di rumah Maman. Yuda masih belum menghampiri rumah itu. Yuda masih memperhatikan rumah Maman dan berharap ibunya Maman tidak ada yang membawa keluar atau hendak dibawa ke dokter ataupun rumah sakit. Di sela-sela Yuda memperhatikan rumah Maman, Yuda melihat Tommy dengan ayahnya sedang memperhatikan rumah itu dan berusaha melarang Tommy untuk masuk ke area rumah Maman. Bisa dipastikan Tommy tidak mengetahui apa yang dilakukan ayahnya. Dan Tommy juga tidak mengetahui kalau ayahnya bersekutu dengan setan demi kekayaannya. Melihat Tommy berusaha masuk ke dalam rumah Maman, Yuda pun bergegas menghampiri Tommy dan melarang Tommy untuk tidak mendekati rumah Maman. Ini Tommy pun tidak bisa berbuat apa-apa karena orang yang menghadangnya adalah orang yang dulu dijauhkan olehnya dari Maman. Lalu Yuda langsung menerobos pintu rumah Maman dan langsung memeluk Maman. "Yang sabar ya Man," kata Yuda. Kamu Yuda?" tanya Maman. "Iya Man, ini aku Yuda," jawab Yuda. "Man, terpaksa aku harus bilang ini sekarang. Ibumu bukan sakit biasa Man. Ibumu sakit karena akan ada yang menumbalkan ibumu," kata Yuda. "Karena waktu aku di jalan, depan rumahmu ada banyak makhluk berpostur tinggi besar menunggu di depan pintu rumahmu. Dia tidak bisa masuk karena di dalam rumah ini banyak orang yang mengaji. Dan kamu harus ingat Man, jangan sampai ibumu dibawa keluar rumah. Karena 1 senti saja bagian tubuh ibumu keluar dari pintu, maka ibumu tidak bisa diselamatkan," ucap Yuda. Jadi kami harus bagaimana Yud?" Tanya Maman. "Perbanyaklah membaca doa dan teruskanlah mengaji. Aku akan minta bantuan guruku untuk menyelamatkan ibumu, karena ibumu belum sepenuhnya dikuasai oleh makhluk-makhluk itu." Sebelum Yuda pergi, Yuda duduk bersila dan membentengi rumah Maman dengan ilmu yang sudah dipelajari dari pondok pesantrennya. Dan satu lagi, apabila ada yang menyuruh mengeluarkan ibumu dari rumah, jangan kamu dengarkan, karena itu hanya pancingan dari orang yang akan menjadikan ibumu sebagai tumbal. Lalu Yuda pun pamit pergi untuk meminta bantuan ayahnya. Tak berselang lama, gurunya Yuda datang ke rumah Yuda. Dan kini mereka bertiga bersama-sama ke rumah Maman. Namun di depan rumah Maman sudah penuh dengan makhluk-makhluk yang menunggu Ibu Sari keluar rumah. Dan mereka pun tak banyak berpikir, lalu mereka langsung masuk ke dalam rumah Maman. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, Maman terlihat lemas karena dari tadi ditinggal Yuda. Maman hanya menangis menyesali perbuatannya yang dulu pernah Maman perbuat terhadap
ibunya. Setelah melihat Yuda datang, Maman pun terlihat sedikit tenang. "Kamu gak kenapa-napa kan, Man?" tanya Yuda. "Aku gak apa-apa, Yud. Hanya saja semenjak kamu pergi, banyak suara ledakan atau benturan di rumah ini," jawab Maman. "Itu usaha dari mereka untuk membobol dinding yang sudah kubuat. Namun mereka belum berhasil menembusnya karena di dalam rumahmu masih ada orang yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sekarang kamu tenang aja, Man. Dan terus berdoa. Aku, guruku, bersama bapakku akan berusaha mengusir makhluk-makhluk itu," ucap Yuda. "Aku memohon bantuanmu ya, Yud, supaya ibuku bisa sembuh," ucap Maman. "Insya Allah, Man, dengan izin Allah kami akan menyelamatkan ibumu. Tapi aku mohon kamu dan yang lain terus berdoa dan jaga tubuh kami, Man," ucap Yuda. Lalu mereka bertiga duduk bersila dan membacakan ajian-ajian. Setelah selesai membacakan ajian itu, sukma mereka bertiga keluar dari tubuhnya masing-masing. "Kita berbencar ke sekeliling rumah ini untuk mengusir mereka," kata gurunya Yuda. "Kamu, Yuda, ke belakang rumah, dan kamu, Pak Imin, samping kiri, dan saya akan menangani bagian depan dan juga sisi kanan," ucap gurunya Yuda yang bernama Ki Abbas. "Baik, Pak," jawab mereka berdua. Pertempuran pun tak terhindari. Mereka bertiga berperang melawan makhluk-makhluk suruhan dari ayahnya Tommy. Namun mereka bertiga tidak segampang itu untuk mengalahkan makhluk itu. Karena dari jumlah saja mereka sudah kalah jumlah, walaupun baru melawan kroco-kroconya. Namun mereka tidak menyerah begitu saja. Pak Imin memanggil sahabat gaibnya dari sebuah kerajaan gaib di suatu tempat. Ki Abbas juga memanggil sahabat-sahabatnya untuk membantunya. Kini peperangan berlanjut, walau raga mereka terlihat gemetar dengan keringat bercucuran di sekujur tubuhnya. Maman yang hendak menyadarkan Yuda pun dilarang oleh tetangganya. "Kamu jangan ganggu konsentrasi mereka, Man. Biarkan mereka berkonsentrasi. Kita bantu doa saja dari sini." Maman pun lalu mengangguk setuju dan kembali membacakan doa-doa untuk keselamatan mereka. Di alam virtual, Yuda, Pak Imin, dan juga Ki Abbas dan kawan-kawannya sudah berhasil menyingkirkan kroco-kroconya. Kini mereka bertiga berhadapan dengan pemimpinnya, yaitu makhluk bertubuh besar dan juga bertaring panjang yang sedari tadi memperhatikan perkelahian kroco-kroconya. "Kenapa kalian ikut campur dalam urusanku?" tanya makhluk besar itu. "Setiap yang menyangkut keselamatan warga sini, aku gak akan tinggal diam," jawab Yuda. "Apa sebenarnya tujuanmu memburu Ibu Sari?" tanya Yuda. "Aku hanya mengambil upahku dalam membantu mewujudkan tujuan seseorang." Ki Abbas yang tadinya terdiam kini menyuruh Pak Imin untuk terjaga dan mengobati Ibu Sari. "Pak Imin, kamu kembali ke ragamu dan obati ibu itu. Biar makhluk ini aku dan Yuda yang akan menghadapinya," ucap Ki Abbas. Pak Imin pun mengangguk dan kembali ke dalam tubuhnya. Dan kini Pak Imin berusaha mengobati Ibu Sari dengan bahan seadanya dan juga rapalan-rapalan yang Pak Imin pelajari. "Yuda,
kamu fokuskan pikiranmu untuk menyerang makhluk itu, dan Aki akan membantumu. Ki Abbas pun berdoa dan berzikir dengan senjata andalannya, yaitu sebuah tasbih. Selama Ki Abbas berzikir, dari tasbih itu keluar seberkas cahaya yang sangat menyilaukan bagi makhluk itu. Dan kini Yuda pun bisa leluasa untuk menyerangnya dengan sebuah senjata berbentuk sorban yang bisa berubah menjadi tongkat. Dengan tenangnya Yuda pun melakukan pukulan sorban itu ke sekujur tubuh makhluk itu, dan makhluk itu pun kini terdorong mundur dan menyerah kepada Yuda dan Ki Abbas. "Sudah cukup, aku tidak sanggup melawan kalian, aku menyerah," ucap makhluk itu. "Baiklah, tapi aku minta kamu pergi dari tempat ini dan jangan berani datang lagi ke tempat ini. Karena kalau kamu berani berbuat onar lagi di sini, aku akan menghancurkan istanamu," ucap Yuda emosi. Namun di luar dugaan, Ki Abbas melemparkan tasbihnya ke arah makhluk itu, dan yang anehnya tasbih itu bisa membesar dan membelit tubuh makhluk itu sampai makhluk itu kemudian lenyap menjadi debu. Namun sebelum makhluk itu lenyap, ada kata-kata yang makhluk itu sampaikan. "Mungkin aku kalah, tapi saudara-saudaraku tidak akan tinggal diam. Orang yang menyuruhku pasti akan mendapatkan balasan dari saudara-saudaraku." Lalu makhluk itu pun lenyap. "Alhamdulillah, semua sudah selesai," ucap Ki Abbas. "Tapi Ki, bagaimana dengan orang yang menyuruhnya dan siapa yang melakukan persekutuan dengan makhluk itu? Suatu saat warga sini pasti akan tahu dan akan mendapat pengakuan dari salah satu keluarganya. Tugas kita sekarang menetralisir ibu itu," jawab Ki Abbas. "Baik Ki," jawab Yuda, "kamu kembali terlebih dahulu dan Aki akan menjemput sebagian sukma ibu itu." Lalu Ki Abbas pun melesat ke sebuah tempat dan mengambil sebagian sukma ibu Sari dan membawanya ke raganya. Setelah mereka kembali ke dalam tubuhnya, Ibu Sari pun terlihat memuntahkan darah dan kemudian terbangun dan memeluk Maman. Meski kondisi tubuhnya masih sangatlah lemah, semua yang ada di rumah Maman pun mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Alhamdulillah." Lalu Ibu Sari diberi air yang sudah diberi doa oleh Ki Abbas. "Minum dulu Bu, semuanya sudah selesai. Saya pesan sama Ibu, perbanyaklah beribadah dan perbanyaklah berdoa agar mendapatkan perlindungan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Terima kasih ya Ki, sudah membantu saya," ucap Ibu Sari. "Iya, sama-sama Bu," jawab ketiga orang itu. "Kalau boleh tahu, kalian ini siapa dan kenapa menolong saya?" tanya Ibu Sari. "Saya Yuda Bu, temannya Maman, dan itu bapak saya, dan yang ini Ki Abbas, guru saya," jawab Yuda. "Terima kasih ya Nak Yuda sudah membantu kami, dan maafin Ibu ya kalau dulu Ibu ada kata-kata yang membuat Nak Yuda sakit," kata Ibu sembari meneteskan air matanya. "Iya Bu, gak apa-apa Bu, itu semua masih dalam kondisi wajar. Orang tua mana yang tak ingin membimbing anaknya untuk berbuat baik, sedangkan saya kan dulu orang yang sangat brutal. Lagian saya juga gak menaruh dendam kok.
Tapi yang mau saya tanyakan, kenapa ibu bisa seperti ini? Jadi gini Nayuda, beberapa hari kemarin ibu menemukan bungkusan makanan di kursi depan. Ibu kira itu bungkusan yang dibawa Maman dari rumah Bapak Surip. Tapi ternyata Maman tidak merasa membawanya. Dan Pak Surip pun tidak pernah menyuruh orang untuk memberikan makanan kepada ibu. Lalu sore harinya ibu makan makanan itu, dan beberapa saat kemudian ibu langsung seperti ini. Lalu menurut ibu, siapa yang sudah melakukan ini semua? Tanya Yuda. Ibu sih tidak tahu juga. Yang jelas ibu pernah memarahi Tommy. Apa mungkin keluarganya Tommy yang melakukannya? Kata Ibu Sari. Keluarganya Tommy atau siapa yang melakukannya, kita akan saksikan di part berikutnya. Untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan atau yang sudah menonton dan sudah mendengarkan cerita ini, terima kasih untuk waktunya. Dan apabila teman-teman semua suka dengan cerita atau kisahnya, silakan tinggalkan jejaknya di kolom komentar atau dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan untuk teman-teman semua, terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.